Langsung dimulai ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walid tuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi fausribat ma'na dhamiri sani fauribat fil hani bil alhani summa sholatu wassalamu laiki ala nabi afshahil khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan puja syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh kali ini kita masih diberikan servis oleh Allah Subhanahu wa taala berupa servis nikmatnya, di mana Allah memberikan servis nikmatnya. Ada nikmat yang selalu kita harapkan, dan lebih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah nikmat-nikmat yang luput untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita selesai sholat. Kebanyakan selesai sholat kita fokus dengan nikmat-nikmat yang hanya menjadi angan-angan kita, yang hanya berdiam di hati kita, di hasrat kita, di pikiran kita. Tapi sejatinya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyaknya adalah nikmat-nikmat yang tidak pernah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selesai sholat, kita jarang meminta kepada Allah agar kita memiliki mata yang jumlahnya 2. Kita tidak pernah meminta itu, tapi Allah memberikan itu secara gratis. Allah menetapkan mata kita dalam jumlah yang tetap genap menjadi 2. Tidak tiba-tiba ketika kita bangun tidur tiba-tiba mata kita menjadi 3 atau mata kita tiba-tiba menjadi 1. Kita memiliki mata yang tetap dengan jumlah 2. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat ini luput dan bahkan jarang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kaki yang sehat, kita mungkin jarang sekali untuk meminta kepada Allah secara spesifik, ya Allah tetapkanlah kakiku, sehatkanlah kakiku. Yang kita minta selama ini kebanyakan adalah permintaan-permintaan yang berupa materi, entah itu kendaraan, rumah, ataupun harta dan yang berhubungan dengan materi. Tapi saking baiknya Allah, Rahman Rahimnya Allah, Allah memberikan nikmat kepada kita dan tanpa perhitungan apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita patut mensyukuri itu. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur sendiri ada yang bil fi'li, ada yang bil qauli. Ada rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ungkapkan dengan ucapan, ada kalanya rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ungkapkan dengan perbuatan. Ketika kita diberi harta lebih, maka kita kemudian bersyukur kepada Allah dengan cara membagi harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Shalawat serta salam
Semoga tercurahkan kehadirat Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga barokah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani dan rohani, dan juga disehatkan dalam masalah ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh kali ini saya akan membawakan satu kitab dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Namanya adalah kitab Hikam. Saya sempat bingung harus memberikan materi apa pada subuh hari ini, karena sebenarnya ini bukan jadwal saya. Jadwal saya adalah imam tarawih dan juga kultum di malam 23. Tapi karena Ustadz yang mengisi pada subuh hari ini berhalangan, kemudian bertukar jadwal dengan saya. Karena memang saya punya rutinan ngaji hikam di rumah saya sendiri, maka untuk subuh kali ini akan saya bawakan kitab hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur rojai inda wujudis zalal. Termasuk dari tanda kita terlalu bangga dengan amal kita adalah nuqsanur roja inda wujudis zalal, kurangnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat kesalahan. Salah satu orang yang sangat pede dengan amalnya itu ketika dia salah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa tidak ada jalan lain untuk mendekati atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan satu-satunya adalah beribadah kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh. Ingat, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, di mana hadis tersebut menjelaskan bahwa la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata, tidak akan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga amal baiknya. Kemudian sahabat bertanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau wahai Rasulullah, ketika engkau beramal baik, apakah amal baik engkau wahai Rasulullah bisa memasukkan engkau ke dalam surga? Kata Rasulullah, wala ana, bahkan saya pun tidak akan bisa masuk surga karena amalku, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah menambahkan, illa ayyataghammadaniyallahu bifadlihi wa rahmatihi, kecuali Allah mencurahkan anugerahnya dan juga rahmatnya kepadaku, masuknya hamba kita manusia ke surga ataupun ke neraka itu murni karena fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun amal yang kita perbuat yang dimana amal tersebut mampu untuk memasukkan kita ke dalam surga. Bahkan Rasulullah pun mengakui bahwa amal baik yang dilakukan oleh Rasulullah tidak mampu untuk memasukkan Rasulullah ke dalam surga atau menjauhkan Rasulullah dari api neraka. Maka kita yang sudah merasa memiliki banyak amal, jangan merasa sudah memiliki hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah merasa menjadi orang dalamnya Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya mulut kita mudah untuk menghakimi orang lain gara-gara kita merasa bahwa kita adalah salah satu orang dalamnya Allah Subhanahu wa taala, seolah dia mewakili untuk mengkafirkan orang, untuk membid'ahkan orang, untuk menyalahkan orang, seolah-olah mulutnya punya hak untuk melakukan itu semua. Padahal itu semua tidaklah mudah. Tidak semena-mena kita boleh membenci ataupun menjelek-jelekan sahabat kita atau teman kita atau bahkan orang yang tidak seagama dengan kita. Jangan kemudian kita mengambil sikap dari Tuhan hanya karena kita merasa kita punya amal yang baik, kita merasa kita menjalankan sunnah lebih banyak daripada orang lain. Makanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya mengajari kita, kalau kita hendak melihat manusia, lihatlah dengan pandangan rahmah. Pandangan rahmah itu adalah contoh,
Ketika kita selesai tarawih, kita berjalan ke rumah, kita selesai tarawih, kemudian kita melihat tetangga kita yang baru lembur pulang dari kerja, kemudian di dalam hati kita merasa saya lebih baik daripada dia. Bulan Ramadan dia selalu mengejar harta, sedangkan aku masih meluangkan waktuku untuk ke masjid dan bertarawih menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu orang yang bekerja lembur dan tidak tarawih, dia hanya meninggalkan perkara sunnah. Tapi kita yang bertarawih di masjid melakukan perkara sunnah, tapi karena hati kita merasa lebih baik daripada tetangga kita, kita juga telah melakukan dosa yang tidak kalah besar dari yang dilakukan oleh tetangga kita. Tetangga kita hanya tidak melakukan pekerjaan sunnah, sedangkan kita sudah melakukan pekerjaan haram, yaitu hati kita sudah terkotori dengan perasaan lebih baik daripada orang lain. Perasaan lebih baik inilah yang kemudian menjadikan makhluk Allah yang superior, makhluk Allah yang premium yang bernama iblis akhirnya diusir oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir nama aslinya adalah Azazil, atau sering dikenal dengan sebutan malaikat iblis ya, atau malaikat Azazil. Makanya di dalam terminologinya atau di dalam ideologinya orang Kristen itu ada istilah malaikat yang murtad. Di agama Kristen ada istilah malaikat murtad. Kalau kita tarik ke dalam agama Islam, malaikat murtad itu adalah iblis itu. Karena iblis memiliki nama Azazil. Azazil dulu itu di akhirat atau di surga itu nama dari iblis. Karena iblis memiliki amal yang jumlahnya ribuan tahun lebih banyak daripada yang pernah kita lakukan. Kita hidup maksimal kalau kita standarkan dengan hadis Rasulullah antara 60 sampai 70. Kalau kita lihat maksimal potensi usia manusia ya mungkin 100 pun kita tidak melakukan ibadah secara penuh. Kita hanya melakukan ibadah tidak sampai 60 tahun dalam usia 100 tahun. Jadi ibadah kita kalau dibandingkan dengan ibadah iblis sejatinya tidak ada apa-apanya. Jangan sampai kemudian kita yang hanya beramal, kita yang suka sodakoh, kita yang suka jamaah, kita yang suka sholat, kita yang suka ke masjid, kemudian merasa kita sudah paling suci, kita sudah paling tinggi derajatnya, padahal iblis pun juga mengalami itu. 1000 tahun lebih iblis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena 2 kesalahan saja iblis kemudian dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Pertama, di dalam Al-Qur'an iblis melakukan kesalahan yang fatal. Pertama adalah aba wastakbaro. Kesalahan iblis yang pertama adalah aba. Aba itu menolak perintah secara terang-terangan. Menolak perintah secara terang-terangan. Atau bisa diartikan iblis songong. Songong kepada siapa? Kepada Allah. Iblis lupa bahwa yang memerintahkan iblis dia untuk menghormati Nabi Adam itu Allah. Harusnya dia tidak melihat kepada siapa ia disuruh hormat, tapi harusnya dia melihat siapa yang menyuruh ia hormat. Logikanya begini Pak, tiba-tiba Pak Presiden kita Jokowi masuk ke rumah Bapak dan menyuruh Bapak tolong Bapak memberi hormat ke anak Bapak yang usia 1 tahun. Masa saya harus hormat sama anak usia 1 tahun? Jangan melihat anak usia 1 tahunnya, tapi lihatlah yang memerintah. Kalau yang memerintah adalah guru Bapak, guru spiritual Bapak atau Ibu sekalian, guru spiritual ibu atau bapak, kiai ibu atau bapak, ustadz ibu atau bapak masuk ke rumah dan minta, Pak tolong anak bapak itu yang hafal Quran yang usia 5 tahun hafal Quran, tolong dihormati sebagaimana engkau menghormati guru. Kemudian engkau menolak, tidak wahai ustadzku, mana mungkin aku menghormati anakku yang baru usia 5 tahun. Kita saat itu lupa bahwa yang menyuruh siapa. Harusnya kita fokus kepada yang menyuruh, bukan kepada siapa kita disuruh. Itu kesalahan iblis.
Iblis merasa bahwa dirinya lebih mulia karena dia diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Padahal menurut Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, beliau menyatakan bahwa idfin wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma lam yudfan lam yatimmu nitajuhu. Menurut Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, tanah itu lebih baik daripada api. Tidak ada satupun bunga yang mekar dan bisa menghasilkan bunga yang sangat indah kalau tidak terlebih dahulu bibitnya ditanam di dalam tanah. Kita memberikan apa ke tanah, maka tanah akan membalas dengan lebih. Di dalam tanah juga banyak emas, di dalam tanah juga banyak perak, di dalam tanah juga banyak minyak. Apapun yang kita tanam ke tanah, maka tanah akan menumbuhkan dan membalasnya dengan lebih. Kita kalau menanam bibit bunga di tanah, maka tanah akan membalasnya dengan menumbuhkan bunga. Kita kalau menanam biji padi di tanah, maka tanah akan membalasnya dengan menumbuhkan padi yang banyak, akhirnya bisa bermanfaat kepada kita. Beda dengan api. Api memang bermanfaat bagi kita karena sumber energi, tapi kecil atau besarnya api, jika menyentuh sesuatu, maka api memiliki sifat membakar. Api punya sifat asli destruktif, membakar, membinasakan sesuatu. Beda dengan tanah. Tanah memiliki sifat asli menumbuhkan. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, pada dasarnya tanah dan juga api itu lebih bagus tanah karena kandungan tanah yang lebih banyak. Tapi iblis tidak memahami itu, sampai akhirnya iblis pun dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Walaupun iblis memiliki celengan atau memiliki tabungan amal yang jumlahnya ribuan tahun. Makanya kita tidak boleh menyombongkan amal kita. Kenapa? Karena itu tadi, kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga kalau kita hanya mengandalkan amal kita. Logikanya, kenapa kita tidak bisa masuk ke dalam surga dengan amal kita? Karena pada dasarnya yang menggerakkan kaki kita untuk ke masjid adalah Allah. Yang menggerakkan kening kita untuk sujud adalah Allah. Yang menggerakkan hati kita untuk ingat kepada Allah adalah Allah. Yang menggerakkan Bapak untuk puasa siapa, Pak? Bapak Ibu sekalian, yang menggerakkan hati jamaah sekalian untuk puasa itu siapa? Allah. Sejatinya dari A sampai Z yang ada di tubuh kita itu semua Allah yang menggerakkan. Jadi sebenarnya kita itu nol kontribusi kepada amal yang kita perbuat. Kita sebenarnya dalam ilmu hakikat, dalam ilmu tasawuf, kita itu sebenarnya nol kontribusi pada setiap amal ibadah yang kita lakukan. Makanya kita sombong dari mana? Orang kita sebenarnya tidak melakukan apapun. Kita yang menciptakan Allah, kita yang menggerakkan untuk sholat Allah, kita yang menggerakkan untuk ibadah Allah semua. Makanya kalau kita melihat orang yang melakukan dosa, kita harus memandangnya dengan pandangan rahmah. Pandangan rahmah itu apa? Saat kita melihat seseorang, misalkan kita berjalan di jalan raya, kita melihat seorang pelacur atau ibu-ibu pengajian, pulang pengajian kemudian melihat pelacur, jangan sampai di hatinya ada perasaan, wanita kok seburuk itu, seburuk-buruknya wanita, ada yang menjual dirinya kepada orang lain. Saya lebih baik karena saya adalah wanita yang kemudian menghabiskan waktunya untuk beribadah dan ngaji ilmu agama. Saat itu, saat Anda merasa diri Anda itu lebih baik daripada pelacur, saat itulah amal-amal ibadah yang telah kita lakukan semua terbakar hangus bagaikan kayu yang dibakar oleh api yang menyala. Itulah mengerikannya. Kita tidak boleh bangga kepada amal kita, apalagi ketika hati kita masih dihinggapi dengan penyakit-penyakit hati, dengan penyakit-penyakit yang bisa merusak hati kita.
perangkat yang bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya adalah hati. Makanya jika hati kita rusak, sebaik apapun amal ibadah kita, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya sama sekali. Sholat Bapak yang telah Bapak lakukan tadi, sholat subuh berjamaah, tidak ada artinya di hadapan Allah sama sekali. Justru sholat itu ada artinya buat diri kita, bukan buat Allah. Masa bodoh bagi Allah, orang di seluruh alam semesta mau menyembah Allah, Allah tidak peduli. Orang di seluruh alam semesta tidak ada yang menyembah Allah sama sekali, Allah pun juga tidak peduli. Allah sama sekali tidak peduli dengan ibadah kita. Kenapa terus kita harus menyembah kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan karena kita yang butuh. Karena kita yang butuh kepada Allah. Dan Allah berkata, kalau kamu butuh kepadaku, maka turuti syariatku, bertakwalah kepadaku. Takwa itu artinya imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Uqudul Almas ada sebuah kisah yang menerangkan tentang seorang waliullah yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Suatu hari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh selesai sholat di masjid, beliau kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut kemudian memberikan salam kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Assalamualaikum ya wali Allah. Tamu tersebut berkata, Assalamualaikum wahai walinya Allah. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh kemudian berkata, Waalaikumsalam. Min aina anta? Dari mana engkau? Kemudian si malaikat yang menyamar menjadi manusia tersebut tidak mau panjang lebar, langsung ngomong to the point. Mohon maaf wahai wali, akhbartuka bi annaka min ahlin nar walau kunta minal musallin walau kunta minas shaimin. Wahai wali Allah, aku hendak mengkabarkan satu kabar yang sangat penting sekali kepadamu. Aku telah melihat catatan akhir tentang hidupmu di Lauhil Mahfuz, bahwa engkau adalah termasuk hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun engkau termasuk ahli sholat, walaupun engkau termasuk ahli puasa. Saya kasih tahu wahai wali, mulai sekarang, mau engkau sholat 1000 tahun, mau engkau puasa 1000 tahun, mau engkau zakat, haji, sedekah, segala amal-amal baik 1000 tahun, saya kabarkan satu hal kepadamu, bahwa engkau sudah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka. Kalau kita yang diberikan kabar seperti itu, apa yang akan kita lakukan, Pak? Kalau kita tiba-tiba didatangi oleh malaikat, paling kita bilang, ah bohong kamu, mana buktinya kamu malaikat? Nah kan, mungkin seperti itu. Atau ada yang punya respon lain, ya sudah, kalau memang Allah menjadikan aku sebagai ahli neraka, oke, sekarang waktunya kita berfoya-foya untuk melakukan semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi? Orang nanti juga kalau kita pindah ke akhirat juga, kita akan disiksa atau dimasukkan Allah ke dalam neraka. Mungkin kita ada yang punya pemikiran seperti itu, atau mungkin langsung kita akan depresi, down, mental kita akan jatuh. Jahat banget sih Allah, aku menyembah engkau bertahun-tahun dengan ikhlas, tapi tiba-tiba engkau mentakdirkan aku masuk neraka. Alangkah jahatnya engkau wahai Allah, salahku apa? Mungkin banyak sekali pertanyaan yang akan menghinggapi diri kita kalau tiba-tiba selesai sholat kemudian datang malaikat dan berkata kepada kita, kita adalah termasuk ahli neraka. Tapi tidak dengan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau adalah seorang wali, dan kemudian ketika beliau diberitahu seperti itu oleh malaikat, beliau hanya berkata seperti ini, bilanglah, katakanlah kepada Tuhanmu, beliau juga Tuhanku,
Katakanlah satu hal, apapun yang beliau inginkan dariku, entah itu memasukkanku ke dalam surga atau memasukkanku ke dalam neraka, aku tidak peduli. Kenapa? Karena bagiku yang paling membanggakan bagiku hidup di alam semesta ini adalah kenyataan dan fakta bahwa aku memiliki Tuhan yang hebat seperti beliau. Aku bangga sudah menjadi hambanya. Tidak ada kebanggaan bagiku yang paling besar selama aku hidup kecuali menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbah hanya berkata seperti itu. Aku diciptakan Allah saja dan bertuhankan Allah saja, aku sudah bangga. Itu sudah cukup bagiku. Mau kemudian Allah memasukkan aku ke neraka atau memasukkan aku ke surga, aku tidak peduli. Malaikat itu pun bertanya, apakah setelah ini Anda tetap sholat? Syekh Abdul Aziz bin Dabbah pun berkata, aku akan tetap sholat. Terus mengapa engkau tetap sholat? Kalau sholatmu tidak bisa memasukkanmu ke dalam surga, sholat bukan untuk masuk surga, tapi sholat adalah tanda cinta dan ridho kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai sabda Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita mengaku diri kita cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah Rasulullah. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Ya karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tasawuf thariqah mahabbah yang diajarkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah adalah seorang sufi wanita yang sangat terkenal, yang beliau itu membangun dimensi sufismenya itu dengan memakai thariqah mahabbah, dengan memakai jalan cinta. Semua teori-teori cinta antara seorang laki-laki dan perempuan itu semua digunakan oleh Rabi'atul Adawiyah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecilnya, ketika kita di mabuk asmara menyukai laki-laki atau menyukai perempuan, bagi ibu-ibu menyukai laki-laki, bagi bapak-bapak menyukai perempuan. Masih ingat Pak memori-memori indah dahulu? Masih ya? Kalau nggak ingat, laporin ke ibu-ibu ini ya. Pokoknya jadi masalah nanti kalau di rumah. Kalau sampai anniversary-nya tidak ingat, pokoknya itu masalah besar. Jangan sampai lupa Pak ya, anniversary dari kenangan indah kita dengan pasangan kita. Nah, seindah itulah yang kemudian diaplikasikan oleh Rabi'atul Adawiyah untuk mencintai dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua sejoli yang sedang dimabuk cinta ketika hendak bertemu kepada pasangannya, pertama persiapannya matang. Mandi atau enggak Pak? Mandi, pasti. Pakai minyak enggak Pak? Pakai. Pakai pakaian sampai milih-milih Pak? Milih kan ya? Milih sampai enggak selesai-selesai. Saking banyaknya pakaian, ini pakaian yang paling cocok buat saya mana? Soalnya kita akan liqaul mahbub ya, kita akan bertemu dengan kekasih. Makanya ketika kita bertemu dengan kekasih, kita mencoba untuk tampil perfect. Rabi'atul Adawiyah ketika hendak sholat, karena menurut Rabi'atul Adawiyah, kalau beliau hendak sholat berarti beliau hendak ketemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau akan memakai pakaian paling indah. Tidak mukena, satu mukena yang dipakai selama 6 bulan, tidak seperti itu, tapi mukena yang memang dipersiapkan oleh Rabi'atul Adawiyah untuk sholat, dan itu berganti-ganti. Kenapa? Karena beliau ketika sholat berarti beliau logikanya sama seperti seorang pemuda dan pemudi yang hendak melakukan pertemuan. Totalitasnya luar biasa. Itu Rabi'atul Adawiyah. Dan ketika di hadapan Allah tidak ada satupun yang bisa menghalangi Rabi'atul Adawiyah. Bahkan orang yang lewat pun tidak akan bisa terlihat oleh Rabi'atul Adawiyah. Makanya ada satu kisah di dalam kitab Al-Masnawi, karangan dari Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ya, kitab Al-Masnawi yang jumlahnya sekitar 10 jilid dan berbahasa Persia. Saya sendiri juga nggak bisa membaca Pak Bu, karena kitabnya berbahasa Persia, tidak berbahasa Arab. Tapi alhamdulillah saya menemukan
ulama yang berhasil menerjemahkan kitab Al-Masnawi dari bahasa Persia menjadi bahasa Arab, dan alhamdulillah karena bahasa Arab kita bisa mengkonsumsinya dengan enak. Di situ ada satu kisah yang sangat ikonik di dalam Islam, cinta yang sangat luar biasa antara orang yang dinamakan Laila dan Majnun. Pernah dengar ya Pak Bu, Laila Majnun? Di mana ada nama Laila, di situ ada nama Majnun. Di mana ada nama Habibi, di situ ada nama Ainun. Di mana ada nama Pak Slamet, di situ ada nama itu Pak ya. Di mana ada Romeo, di situ ada Juliet. Di mana ada Allah, di situ ada Muhammad. Ketika disebut kata Allah, setelah itu pasti disebut kata Muhammad. Mahbub sama muhib, pecinta dan orang yang dicinta, itu biasanya namanya tidak akan jauh Pak. Allah pecinta, mencintai Nabi kita Muhammad SAW, saking cintanya menjadikan nama beliau Muhammad SAW sebagai syarat utama untuk bisa masuk Islam. Bahkan ketika Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, beliau kaget. Kenapa? Karena harus membaca sholawat, membaca syahadat. Beliau kaget, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu siapa ya Allah? Muhammad adalah cikal bakal di mana aku menciptakan engkau juga dari rohnya Muhammad. Walaupun Nabi pertama yang diciptakan adalah Nabi Adam, tapi ruh pertama yang diciptakan adalah ruh Muhammad atau Nur Muhammad. Kemudian Laila dan Majnun, kita ke kitab Masnawi lagi yang menceritakan Laila dan Majnun. Ini kisah nyata terjadi wakila, atau ada satu pendapat yang menyatakan ini kisah terjadi pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, tapi bukan di Arab, di Eropa yang Islam, tepatnya di negara Azerbaijan. Eropa ya, tapi Muslim. Itu orang siapa itu namanya, Laila dan Majnun. Jangan dibayangkan Majnun itu seperti kita seperti ini, tidak. Karena dia disebut Majnun, dia emang benar-benar kayak gila. Kemana-mana itu cuma ngomong Laila, seperti itu. Kemana-mana itu cuma bilang Laila gitu. Cuman gitu saja Pak. Sholat enggak? Ya nggak usah ditanya, orang gila nanya sholat, nggak usah ditanya. Majnun itu gila, benar-benar gila. Ketika Harun ar-Rasyid bertanya, mana sih yang namanya Laila, cantik apa dia, kok sampai ada orang tergila-gila sama yang namanya Laila. Ketika dilihat, Laila itu nggak cantik ternyata Pak. Kata Harun ar-Rasyid, ya Allah, kalau model seperti ini mah babu saya mah lebih cantik daripada Laila, kata Raja Harun ar-Rasyid. Majnun yang mendengarkan itu langsung marah, wahai Khalifah, wahai tuanku, Anda tidak bisa melihat kecantikan Laila karena engkau bukan Majnun. Yang bisa melihat kecantikan Laila hanya saya, karena saya adalah Majnun. Laila itu milik Majnun, bukan milik Harun ar-Rasyid. Jadi cepatlah pergi dari hadapan Lailaku, kata Majnun. Kemudian ada satu kisah yang sangat ikonik dari Majnun. Suatu hari Majnun bertemu dengan anjingnya Laila. Anjing menurut Imam Malik hukumnya tidak najis, tapi kalau kita dijilat oleh anjing maka kita harus membasuhnya sebanyak 7 kali, bukan karena najis, tapi kalau di dalam kitab Ibanatul Ahkam dijelaskan lit ta'abbudiyah. Kenapa? Karena hanya atas dasar kita nurut kepada perintah Nabi. Kenapa kok kalau anjing menjilat kulit kita harus membasuhnya 7 kali kemudian dicampur dengan debu? Kalau sekarang nggak perlu pakai debu, cukup pakai sabun. Repot amat pakai debu Pak ya. Kalau mau pakai debu nggak masalah, tapi kalau pakai sabun juga sudah cukup. Kemudian kenapa kita harus membasuh seperti itu? Kata Imam Syafi'i, kalau ada hewan sampai kemudian harus disucikan sebanyak 7 kali, berarti itu menunjukkan najisnya sangat besar, sangat parah. Makanya Imam Syafi'i melabeli najis
mughaladzah. Tapi kalau menurut Imam Malik, nggak usah lebay. Kita diberikan syariat seperti itu bukan karena anjing itu najis menurut Imam Malik, tapi karena memang ya Rasulullah merintahnya seperti itu, kita cukup ikut. Tapi kemudian anjing bukannya najis kata Imam Malik. Makanya kalau anjing tidak menjilat kita, maka nggak najis kata menurut Imam Malik. Makanya zamannya Lailah itu dia itu mengikuti madhabnya Imam Malik mungkin itu ya. Kemudian ketika Majnun melihat anjingnya Laila, Majnun mengejar anjingnya Laila. Tapi yang apa itu namanya, yang dipanggil bukan anjing bukan seperti itu. Tapi Laila seperti itu. Ya, orang gila sih. Kemudian anjing yang dikejar oleh Majnun tersebut masuk ke dalam masjid, yang dimana di situ banyak sekali orang yang sholat. Jamaah pada sholat. Kemudian Majnun dari belakang mengejar anjingnya Laila, di mana anjingnya Laila kemudian lewat di depan shaf dari orang-orang yang sholat. Begitupun Majnun dengan gilanya mengejar anjing tersebut sampai menginjak-injak sajadah dan juga tempat sholat dari orang-orang yang sholat tersebut. Itu muter-muter terus sampai sholat hampir selesai. Kemudian ketika sholat selesai, orang-orang yang selesai sholat langsung marah. Mereka semua naik dari duduk langsung berdiri, kemudian mengejar Majnun. Sebagian dari mereka memukuli Majnun, sebagian lagi melempari Majnun dengan batu. Kemudian Majnun berkata, kenapa kalian memukuli saya seperti ini? Kenapa engkau melempari saya dengan batu seperti ini? Lah karena kamu tadi menginjak-injak kami saat sholat, kamu malah asik-asikan lari-larian sama anjing. Itu mengganggu konsentrasi kami. Kemudian si Majnun bilang seperti ini, wallahi, demi Allah, ketika aku mengejar anjingnya Laila, aku tidak melihat kalian satupun. Yang ada di hadapanku hanyalah Laila. Yang ada di hadapanku hanyalah Laila. Aku tidak melihat kalian sama sekali. Kalian di hadapanku tidak ada sama sekali. Saya yang mengejar anjing saja bisa tidak melihat kalian, tapi kenapa kalian yang mengejar Allah bisa-bisanya kalian melihat aku dan anjing yang lari tersebut? Yang kalian sembah itu nafsu atau Allah? Mungkin selama ini yang kau tuhankan adalah nafsu, bukan Allah. Saat itu juga mereka langsung tersungkur, merasa bahwa apa yang dikatakan orang gila ini ternyata lebih waras daripada orang yang waras. Makanya Majnun itu masuk dalam salah satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama dengan judul Uqalaul Majanin, orang-orang gila yang memiliki banyak kisah-kisah yang melebihi orang-orang waras. Salah satunya adalah Majnun, kemudian Abu Nawas, kemudian Nasiruddin Hoja, kemudian apa itu namanya, di zaman Rasulullah sudah ada sahabat yang Nuaiman. Ini sahabat yang rada songong ke Rasulullah SAW. Contoh kesongongannya Nuaiman, suatu hari Nuaiman datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam ya Nuaiman, kata Rasulullah SAW. Nih, aku membawakan engkau kurma dengan kualitas yang sangat luar biasa. Silahkan dinikmati wahai Rasulullah. Ini buat saya. Iya ya Rasulullah. Buat Nabi Allah adalah kurma yang terbaik. Oke, terima kasih wahai Nuaiman. Engkau benar-benar apa itu namanya, orang yang benar-benar luar biasa. Kemudian setelah itu Rasulullah masuk ke dalam rumah, dan kemudian masuk lagi orang yang mengetuk pintu Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dibuka oleh Rasul berkata, Waalaikumsalam. Ada apa? Dan orang tersebut berkata, mana bayarannya wahai Rasulullah? Loh, bayaran apa? Tadi Nuaiman itu membawa membawa kurma buat Rasulullah, itu belum bayar. Itu belum bayar ya Rasulullah.
Loh, saya kira sudah bayar. Dia bilang ini buat saya. Iya, emang buat engkau ya Rasulullah, tapi dia hanya membawakan saja, belum bayar dia. Kalau kita mungkin kesel ya, tapi kalau Rasulullah senyum-senyum aja, karena Rasulullah paham sahabat yang namanya Nuaiman memang suka bercanda. Akhirnya kemudian suatu ketika Rasulullah bertemu Nuaiman. Nuaiman, kenapa kemarin para penjual itu masih mendatangi saya? Saya kira uangnya sudah dibayar. Kan saya sudah bilang, wahai Rasulullah, saya cuma ngasih. Emang udah saya kasih kan? Salah saya di mana ya Rasulullah? Oh, ya, nggak ada yang salah dari kamu. Ya. Mungkin malaikat pun juga tidak akan bisa menyalahkan dirimu. Ya karena seperti itu. Ya itu salah satu ukolaul majalin. Contoh lagi seperti siapa itu yang terkenal sekali, Abu Nawas. Ya, Abu Nawas atau Abu Nawas yang di akhir hayatnya membuat syair ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil atimi. Itu Abu Nawas. Abu Nawas juga seperti itu, orangnya sangat kocak, tapi kekocakannya selalu mengalahkan kepintaran dan kejeniusan khalifah saat itu, yaitu Harun ar-Rasyid. Sampai kalah, selalu kalah dengan kekocakan Abu Nawas. Tapi di akhir hayatnya Abu Nawas sampai bisa merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Abu Nawas merayu Allah adalah membuat syair tersebut, yang dimana menurut Syekh Al-Bajuri di dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri, kitab yang mengomentari kitab Fathul Qorib, beliau mengatakan nadoman atau syair ilahilas tulir fitausi Allah itu sangat disunahkan sekali, dianjurkan sekali untuk dibaca setelah selesai sholat Jumat. Makanya di Jawa-Jawa nadom-nadoman itu sering dibaca-baca karena kandungan maknanya yang luar biasa, menyerahkan diri tapi kemudian ujung-ujungnya minta surga. Ya Allah, ilahi, wahai Tuhanku, lastu, aku bukanlah lil firdausi, orang yang layak masuk firdaus atau surga. Ya Allah, aku bukanlah orang yang layak masuk surga, tapi wala aqwa anarril jahimi, tapi sayangnya ya Allah, walaupun aku nggak pantas masuk surga, tapi aku juga nggak kuat masuk neraka. Gimana dong ya Allah? Ya, gimana dong ini ya? Aku nggak kuat, aku bukan ahli surga, tapi aku tidak kuat neraka. Terus gimana ya Allah? Ya, fahabli, akhirnya seperti ini. Fahabli taubatau waghfir dunubi. Ya sudah ya Allah, mending engkau ampuni saja dosaku. Fa innaka ghafirud dzambil adimi, karena engkau adalah Tuhan yang maha mengampuni dosa. Intinya apa? Secara halusnya, ya Allah, aku pendosa, tapi tolong ampuni dosaku, masukkan aku ke surga. Dengan bahasa yang unik, dengan bahasa yang luar biasa, santun dari Abu Nawas. Sama seperti Majnun mencoba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat cinta dia yang luar biasa kepada Laila. Saat dia melihat Laila, yang dilihat oleh Majnun hanyalah sosok pencipta Laila, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai gilanya si Majnun itu melihat Laila, sampai tidak ada satupun hal yang bisa dilihat oleh dia kecuali Laila. Laila itu adalah gambaran kecil dari Tuhan versi Majnun. Tapi kalau Robiatul Adawiyah tidak butuh sosok seperti Majnun. Majnun masih butuh sosok Laila, tapi kalau Robiatul Adawiyah sudah tidak. Beliau benar-benar lepas, di hadapannya hanya benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai terkenal sekali siapa itu Robiatul Adawiyah, sampai beliau itu sampai bilang seperti ini, ya Allah, mengapa engkau memiliki sifat Rahman dan Rahim? Rahman itu artinya engkau menyayangi seluruh manusia, seluruh makhluk. Rahim itu artinya engkau sangat penyayang kepada orang-orang muslim. Kenapa sih ya Allah engkau memiliki sifat Rahman dan Rahim? Cukup harusnya yang engkau cintai itu aku saja. Enggak usah engkau mencintai yang lain, wahai Rasul, wahai Allah, aku saja, karena aku adalah orang yang sangat mencintaimu. Ini adalah versinya siapa? Robiatul
Adawiyah, seorang sufi yang sudah yartaki, yang sudah masuk ke wilayah di mana dia itu mencintai Allah sedalam-dalamnya. Makanya beliau, apakah kepikiran beliau menikah? Tidak, karena beliau sudah punya Allah. Yang selain Allah tidak dibutuhkan oleh beliau. Apakah beliau tidak butuh makhluk? Sayangnya makhluklah yang butuh beliau. Orang yang sudah terlalu butuh kepada Allah, maka orang tersebut akan dibutuhkan oleh makhluk. Nah, itulah yang diterima oleh Rabi'atul Adawiyah, di mana ketika ia sholat sama sekali dia tidak memikirkan surga dan neraka. Yang dipikirkan hanyalah karena aku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa engkau sholat? Ya karena aku cinta kepada Allah. Tidak ada ungkapan yang paling indah untuk mengungkapkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Makanya kenangan terindah kita, kalau menurut Kiai Bahauddin Nur Salim, ya, guru saya dan kiai saya dulu waktu masih mondok di pondoknya Mbah Maimun Zubair. Nah, saya dulu mondok di sana, ya, saya muridnya Kiai Haji Maimun Zubair dan juga saya muridnya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Nah, Gus Baha itu masih guru saya, masih senior saya, masih mentor saya di pondoknya Mbah Maimun Zubair. Kata beliau, Kiai Bahauddin Nur Salim, beliau berkata, kenangan terindah kita di alam semesta ini, di dunia ini, hanyalah saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kenangan terindah melebihi sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menurut Imam Syafi'i, dunia ini membosankan. Dua hal yang membuat aku betah di dunia, kata Imam Syafi'i. Pertama, mencari ilmu, karena Imam Syafi'i sangat hobi sekali mencari ilmu. Yang kedua, sholat. Maka ada seorang wali yang ketika mau masuk surga, ketika mau meninggal, beliau wali tersebut menangis. Menangisnya karena apa? Karena beliau takut nanti kalau di surga tidak boleh sholat. Ada sampai wali seperti itu, tidak ingin keluar dari dunia ini. Kenapa? Karena dia takut nanti kalau di akhirat tidak bisa sholat. Karena di surga itu kan tempat untuk merasakan kenikmatan. Sholat tidak wajib di surga. Nah, wali ini khawatir kalau nanti dia mati, dia tidak wajib sholat. Sampai ada yang wali sebegitu hebatnya, saking doyannya sama sholat. Makanya ini menjadi pertanyaan bagi kita, yang selama ini kita cuman disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tarawih di bulan Ramadan yang cuman 11 rakaat atau 21 rakaat, dan kita selalu mengharapkan tarawih yang cepat. Ini kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah setidak betah itu kita bermuajahah dan juga duduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah duduk di depan Allah itu membosankan sampai kemudian kita selalu teringat kepada HP kita, kepada televisi kita, kepada tongkrongan kita, kepada teman gibah kita? Apakah tidak nikmat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kemudian kita mencari tempat tarawih yang imam sholatnya itu sangat cepat, maksudnya dolin amin sebetulnya. Berarti seolah-olah kita tidak betah saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama di Tarim seperti Habib Umar, beliau sholat tarawih setiap malam itu sampai 100 kali dari satu masjid ke masjid yang lain. Ketika beliau ditanya, beliau cuma bilang, kesempatan untuk tarawih itu hanya ada di Ramadan. Suasana indah tarawih itu hanya ada di Ramadan. Buktikan Pak, kalau nanti Ramadan sudah berlalu, Bapak akan kangen sama tarawih. Dan sayangnya belum tentu tahun depan ada kesempatan lagi. Makanya kalau kita tarawih, maksimalkan tarawih semaksimal mungkin. Jangan cuman tarawih seperti kendang, ya, rame di awal dan rame di akhir, tengah-tengah kosong. Jangan sampai seperti itu. Masjid sebesar ini mari kita penuhi. Kita penuhi saat tarawih. Karena apa? Tarawih itu salah satu bentuk kita
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang enak-enakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menikmati sholat kita. Makanya di dalam sholat kita selalu diajari untuk membaca iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Makanya sebelum kita membaca Fatihah, kita selalu diajari oleh Allah untuk memberikan keikhlasan, pengakuan kepada Allah bahwa inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita jadikan kita menjadi makhluk manusia yang lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadi makhluk yang perhitungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ibadah saja perhitungan, capek nih, surga enggak ya, surga enggak ya. Kita jangan seperti itu. Surga neraka itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusan kita. Yang jelas kita tidak bisa masuk surga dengan amal kita, apalagi orang yang tidak punya amal. Kita tidak bisa masuk surga dengan sholat kita, yang sholat saja tidak bisa masuk surga dengan sholatnya, apalagi yang tidak sholat, nggak punya apa-apa. Saya kira cukup sekian kultum atau pengajian pada subuh hari ini. Semoga bisa memberikan sedikit manfaat kepada kita semua dan juga bisa memberikan keberkahan sedikit kepada kita semua. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan dipertanyakan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja pertanyaannya Pak Ustadz. Mohon maaf kalau tidak berkenan, karena sudah waktu suruk. Mohon dijelaskan tentang apa arti sebuah hikmah secara luas. Terima kasih. Arti dari hikmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan pengertian dari seseorang disebut sebagai sufi dan seseorang disebut sebagai wali. Tolong dijelaskan kriteria-kriteria wali, kriteria-kriteria sufi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah yang disebut hikmah? Di dalam kitab Hikam karya Ibnu Athaillah Sakandari yang saya pegang ini, di sini ada pengertian dari hikmah itu sendiri. Suma'lam annal hikam jam'u hikmatin wa hiya kullu kalimatin hasolalaka biha naf'un. Hikam itu jamak dari kata hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah adalah setiap ungkapan yang dengannya bisa memberikan efek positif bagi diri kita dan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hikmah. Hikmah itu ungkapan ulama, ungkapan aulia, ungkapan anbiya yang bisa dengan ungkapan tersebut bisa menimbulkan manfaat, yang manfaatnya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak ya. Itu menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini adalah cucu murid dari Syekh Hasan Asy-Syadzili, seorang sufi modern. Sufi tapi tidak terlihat sufinya karena beliau kaya. Gitu ya. Itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian pertanyaan yang kedua. Tadi bagaimana Pak pertanyaannya Pak? Mohon maaf. Perbedaan sufi dan juga wali. Sufi itu martabat marhalah ula. Jadi ada gini,
ada di dalam dimensi kita, dimensi ilmu di dalam keislaman itu ada 3 dimensi. Tiga dimensi ini diambil dari hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat, malaikat tersebut bertanya tentang mal Islam, mal iman, mal ihsan. Itu. Kemudian Islam itu kemudian ditafsiri oleh ulama dengan bahasan tauhid. Iman itu tauhid. Kemudian Islam itu diartikan dengan syariah, ilmu yang membahas tentang fikih dan komponen-komponennya. Ihsan itu ditafsiri dengan tasawuf, ilmu yang membahas tentang kebersihan jiwa. Sufi, orang yang sudah melalui tahapan tauhid, syariah, dan masuk ke dunia tasawuf. Jadi tidak bisa kita menjadi sufi kalau kita tidak terlebih dahulu paham tauhid, paham fikih. Nggak bisa. Sufi abal-abal, pasti itu. Sufi gadungan. Kalau dia menganggap dirinya sufi, tapi masalah fikihnya belum beres, masalah tauhidnya belum beres. Orang bisa disebut sufi kalau tauhidnya beres, fikihnya beres, baru dia masuk ke dunia tasawuf dan disebut sebagai sufi, orang yang mensucikan diri. Syariat, ilmu fikih dan ilmu tauhid itu diibaratkan, kalau kacang itu diibaratkan kulitnya. Tasawuf itu adalah isi dari kacang tersebut. Tidak mungkin dia punya isi kalau dia tidak punya kulit. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa dia dikategorikan sebagai seorang sufi kalau dia tidak terlebih dahulu paham tauhid, paham fikih. Contoh mudahnya seperti siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sebelum mengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengarang satu kitab yang namanya Tuhfatul Falasifah. Kitab Tuhfatul Falasifah itu digunakan oleh Imam Ghazali untuk membantai para filsuf Yunani. Aristoteles, Plato, Sokrates dan lain-lain itu dibantai pendapatnya oleh Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali disebut sebagai salah satu mujaddid. Berarti Imam Ghazali sebelum mengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau adalah seorang ahli tauhid. Setelah beliau ahli tauhid, kemudian beliau masuk ke dunia syariat. Beliau menjadi seorang ahli fikih yang luar biasa. Sampai beliau punya karangan kitab fikih. Dalam fikihnya saja ada yang namanya kitab Wajiz. Kitabnya 1 jilid. Wasit sampai 7 sampai 8 jilid. Kemudian yang terakhir adalah Basit, Al-Basit. Ini kitab dalam fikih yang sampai jumlahnya 15 jilid. Imam Ghazali akhirnya berdebat dengan banyak sekali ulama fikih dan beres. Ketika tauhidnya beres Imam Ghazali, fikihnya beres, baru beliau mengarang satu kitab yang namanya Ihya Ulumuddin, yang menyatukan ilmu tauhid, menyatukan ilmu fikih, menyatukan ilmu tasawuf. Dan di akhir hayat beliau mengarang satu kitab tasawuf kecil yang bernama Bidayatul Hidayah. Itu Pak ya, yang disebut sufi Pak ya, sepengetahuan saya. Kemudian cukup ini Pak ya. Apa itu namanya? Kemudian kriteria wali. Kalau kriteria wali ini bisa dicek sendiri di kitab-kitab yang menjelaskan tentang aulia, contoh seperti Hilyatul Aulia dan yang lain-lain. Di sana kriterianya banyak sekali. Salah satunya tauhidnya beres, fikihnya beres, tasawufnya beres. Ketiga itu Pak. Kalau tadi sufi itu harus tauhid sama fikihnya beres, tapi kalau wali ketiganya beres. Dan kemudian yang mengangkat adalah Allah sendiri. Ciri-cirinya bagaimana? Wali ada 2. Ada wali yang mastur, ada wali yang masyhur. Ada wali yang sengaja ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen tahu ciri-cirinya, lah bagaimana kita pengen tahu orang ditutupi? Itu wali mastur Pak. Wali mastur tidak tahu bagaimana ciri-cirinya. Bisa jadi salah satu di antara kita adalah wali mastur.
Bisa jadi. Kemudian wali masyhur, wali yang sudah sangat terkenal sekali kewaliannya. Contoh seperti siapa? Syekh Habib Priuk. Itu wali masyhur. Wali tapi kewaliannya kelihatan. Wali Songo. Wali tapi apa itu namanya, kekuatan overpowernya atau karomahnya kelihatan. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri paling mendasar dari wali adalah tauhidnya beres, fikihnya beres, tasawufnya beres. Contoh yang masih hidup misalkan seperti Habib Lutfi bin Yahya, fikihnya beres, tauhidnya beres, kemudian tasawufnya juga beres. Tidak neko-neko itu wali. Ya, inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu wali. Tapi untuk lebih detailnya bisa dibuka di kitab Khilyatul Auliya, ada kriteria satu persatunya ada. Itu aja Pak ya. Udah cukup? Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Salam sekali lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.